Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, sehingga kita dapat belajar lagi materi repai dan budi pekerti kelas 7 terkait Asmaul Husna. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun materi pertama kita yaitu terkait iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara bahasa, iman berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Dengan kata lain, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meyakini dan percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan rukun iman yang pertama. Nah, adapun tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa kehidupan alam di dunia ini dengan seluruh isinya. Itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan mengatur semua kehidupan semua makhluknya. Bayangkan jika Allah tidak mengatur apa yang ada di alam semesta ini, maka niscayalah semuanya itu akan berantakan. Planet-planet akan bertabrakan, manusia tidak terkendali dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke materi Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Nah, secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti maha sempurnanya yang berjumlah 99 nama. Nah, Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim, atau maha mengetahui atau yang memiliki ilmu. Yang kedua Al-Khabir, yang artinya maha teliti. Yang ketiga As-Sami', yaitu maha mendengar. Dan yang terakhir Al-Basir, yaitu maha melihat. Asmaul Husna yang pertama kita pelajari adalah Al-Alim, maha mengetahui atau memiliki ilmu. Al-Alim artinya maha mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hamba-hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang pasti hambanya yang mencari ilmu itu. Kalau kita tidak mencari ilmu, maka tidak akan ilmu itu datang sendiri kepada kita. Kita harus mencari atau menuntut ilmu. Seperti ini kita belajar. Nah, ini salah satu bentuk dari menuntut ilmu tadi. Agar apa? Agar kita mendapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengetahuan manusia yang tidak berasal dari Allah. Semuanya itu, semua kebesaran yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengetahuan. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir, yang maha teliti. Al-Khabir artinya maha teliti.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran. Untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama makhluk atau sesama manusia. Yang ketiga ada As-Sami, yang maha mendengar. As-Sami artinya maha mendengar. Allah maha mendengarkan segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Seperti semut, binatang-binatang yang di bawah tanah, itu Allah mendengar suara-suara mereka. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga seperti manusia. Allah punya pendengarannya sendiri. Baik didengar itu bunyi suara, warna, maupun benda. Yang keempat ada Asmaul Husna Al-Basir, artinya maha melihat. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi lahir dan batin, yang kasat mata, seperti jin, malaikat, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita nyumput dimanapun, Allah tetap tahu. Mau di dalam tanah sekalipun, semut yang ada di dalam tanah, atau kita yang berada di dalam tanah, Allah mengetahuinya. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi kita. Allah maha melihat segala sesuatu yang kita perbuat. Nah, kemudian setelah kita mempelajari Asmaul Husna sebagai bentuk kita beriman pada Allah, itu adalah ada hikmahnya. Yang pertama, lahirnya potensi tauhid atau keimanan. Akan tumbuh keimanan kita. Akan semakin bertambah lagi keimanan kita karena kita sudah mengingat atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh keimanan kita. Yang kedua, melahirkan sikap baik sangka. Berbaik sangka, tabah, sabar ya, maksudnya tabah, dan tawakal. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Nah, ini penting. Kita mempelajari keimanan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk menjauhi diri kita dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Jadi satu-satunya yang wajib kita sembah atau kita percayai Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah beriman dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Dan kepada Allah, Bapak mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.